Genius, kembali lagi di YouTube channel Rumah Belajar Genio. Apa kabar adik-adik di rumah? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kalor. Sebelumnya, apa adik-adik sudah pernah dengar apa itu kalor? Pada pertemuan hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang kalor. Materi pembelajaran yang akan kakak sampaikan adalah yang pertama yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, di mana dibagi lagi menjadi kapasitas kalor dan asas Planck. Kemudian yang kedua kita akan belajar pengaruh kalor pada perubahan wujud benda yang akan dibagi lagi menjadi kalor lebur dan kalor uap. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu kalor. Kalor adalah energi yang ditransfer atau dipindahkan dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. 1 kalori itu nilainya adalah 4,2 joule, sedangkan 1 joule nilainya adalah 0,24 kalori atau kal. Oke adik-adik, sekarang kita belajar dari submateri yang pertama, yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Setiap materi akan menyerap kalor dengan besar yang berbeda-beda, meskipun kenaikan suhu materi tersebut sama besar. Kalor jenis menunjukkan kemampuan sebuah materi untuk menyerap kalor sehingga suhunya menjadi naik. Semakin besar kalor jenis benda, maka akan semakin kecil kenaikan suhunya. Besar kalor atau Q besar yang dibutuhkan untuk mengubah suhu benda tersebut tertentu sebanding dengan massa atau M dan perubahan suhu atau delta T. Rumus kalor. Rumus kalor itu adalah Q itu adalah kalor sama dengan M dikali C dikali delta T. Atau supaya adik-adik lebih mudah untuk menghafalkan rumusnya, adik-adik bisa menyebut rumus kalor itu dengan Q macet. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Di mana Q adalah kalor, satuannya joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, C kecil adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Perubahan suhu di sini nanti suhu akhir dikurangi suhu awal ya adik-adik. Di sini kakak punya contoh soal yang pertama. Agung sedang memanaskan 1/2 kg air dari suhu 28 derajat Celcius menjadi 78 derajat Celcius. Berapa kalor yang dibutuhkan oleh Agung jika diketahui kalor jenis air sebesar 400 joule per kilogram derajat Celcius? Pertama-tama kita harus menulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang diketahui dari soal adalah yang pertama massa. Massanya adalah 1/2 kilogram atau 0,5 kg. Kemudian suhu awal atau T1 sama dengan 28 derajat Celcius. Berubah suhunya menjadi suhu akhir atau T2 yaitu 78 derajat Celcius. Yang diketahui lagi yaitu ada kalor jenis C kecil ya, nilainya adalah 400 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang ditanya adalah berapa kalor yang dibutuhkan, berapa Q besarnya. Oke, kita jawab ya. Tadi rumus dari kalor adalah Q macet. Q sama dengan M dikali C dikali delta. Kita masukkan masanya 0,5 dikali kalor jenisnya 400 dikali perubahan suhu. Akan tulis di sini ya, delta T itu adalah suhu akhir dikurang suhu akhirnya 78 dikurangi 28 sehingga 0,5 dikali 400 dikali 5.
Oke, di mana 0,5 dikali 400 itu adalah 200 kali 50. Oke, kita kalikan 2 kali 5, 10. Tambahkan nolnya 3, 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 10.000 Joule. Mudah ya? Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Aura membutuhkan energi kalor sebesar 6 dikali 10 pangkat 5 Joule untuk memanaskan 5 kg zat cair dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 85 derajat Celcius. Berapa kalor jenis dari zat tersebut? Oke, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui ya, atau Nah, ya di sini yang sudah diketahui kalornya. Kalornya sudah diketahui ya, yaitu 6 dikali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian masanya adalah 5 kg. Lalu suhu satunya atau suhu awalnya 25 derajat Celcius, suhu akhir atau T2 85 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kalor jenis dari zat cair. Jawab. Oke, kita masukkan, tetap kita pakai rumus Ki macan ya. Kita tulis dulu sama dengan 5 dikali C, karena C-nya yang ditanya. Oh sorry, di sini Q-nya sudah diketahui yaitu 6 dikali 10 pangkat. Oke, dikali delta T berarti 85 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius, sehingga 6 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 5 dikali C dikali 60. Oke, sekarang kita tulis ulang. Lalu kita kalikan 5 dikali 60. 5 dikali 60 itu hasilnya adalah 300 C. Jadi nilai C-nya adalah 6 dikali 10 pangkat 5 dibagi 300 itu kalau kita buat dia sebagai bentuk notasi, maka 3 dikali 10 pangkat 2. Supaya lebih mudah kita menghitungnya ya. Oke, C sama dengan 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2 dikali 10. Ingat, kalau pembagian pangkatnya itu dikurang, berarti 5 dikurang 2, yaitu 3. Satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya kita akan belajar kapasitas kalor. Berkaitan antara massa atau M dan kalor jenis atau C kecil. Keduanya dapat dihubungkan dengan suatu besaran yang disebut kapasitas kalor. Kapasitas kalor merupakan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Rumus kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu disimbolkan dengan huruf C besar. Jadi rumusnya adalah C besar atau kapasitas kalor sama dengan C kecil atau kalor jenis dikali massa atau M. Atau adik-adik juga dapat menggunakan rumus yang kedua ya. Jadi rumus kapasitas kalor itu yang pertama bisa C dikali M, yang kedua bisa juga kapasitas kalor sama dengan kalor dibagi perubahan suhu. Disesuaikan saja dengan soal yang diketahui, di mana C besar adalah kapasitas kalor, satuannya Joule per Kelvin. Oke, contoh soal lagi ya. Berapa kapasitas kalor air yang bermassa 7 kg jika kalor jenisnya adalah 400 Joule per kilogram derajat Celcius? Seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu di sini yang diketahui. Massanya adalah 7 kg. Kemudian kalor jenis itu C kecil ya. Jangan sampai tertukar. 400 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa kapasitas kalor? Kalau kapasitas kalor baru C besar. Oke, kita jawab. Karena yang diketahui adalah kalor jenis dan massa, jadi kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu kapasitas kalor sama dengan kalor jenis dikali massa. Kita masukkan angkanya 400 dikali 7. 4 dikali 7, 28. Jadi jawabannya adalah 2800 Joule per Kelvin. Selanjutnya kita akan membahas asas Black. Asas Black itu berlaku apabila ada dua zat
yang memiliki suhu berbeda, kemudian keduanya dicampurkan. Maka zat yang memiliki suhu tinggi akan melepaskan kalor dan memberikannya kepada zat yang memiliki suhu lebih rendah, sehingga suhu campuran dari kedua zat tersebut menjadi sama. Jadi di sini asas Black itu berlaku untuk dua benda yang suhunya beda. Satu suhunya tinggi, yang satunya lagi suhunya rendah. Contohnya kakak memiliki batang besi yang sudah dipanaskan. Kemudian kakak juga punya air yang suhunya lebih rendah. Batang besi yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor. Ketika batang besi tersebut dimasukkan ke dalam air, maka kalor dipindahkan dari besi ke air, sehingga terjadi di situ suhu campuran, menimbulkan suhu campuran menjadi sama. Oke, di sini ada rumus asas Black. Rumus asas Black itu sebetulnya konsepnya sangat mudah dan sangat simpel, yaitu kalor lepas sama dengan kalor terima. Di mana tadi kalor itu adalah MC delta T. Jadi untuk kalor yang melepas adalah benda yang suhunya lebih tinggi dan kalor yang menerima adalah untuk benda yang suhunya lebih rendah. Ya, sehingga untuk benda yang lebih tinggi simbolkan dengan benda pertama, yang lebih rendah benda kedua. Jadi Q lepas sama dengan Q terima. M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Di mana di sini ada delta T atau perubahan suhu. Kalau untuk benda yang pertama atau benda yang suhunya lebih tinggi, perubahan suhunya itu adalah suhu bendanya dikurangi suhu campuran. Tetapi untuk benda yang suhunya lebih rendah, yang ditulis terlebih dahulu adalah suhu campurannya. Jadi suhu campuran dikurangi suhu bendanya, suhu yang kedua. Di sini ada keterangannya ya, massa 1, massa 2, massa benda 1, massa benda 2, kemudian ada C1, C2, atau kalor jenis benda 1, benda 2, dan ada juga T1, T2, dan TC. T1 itu suhu mula-mula benda 1, T2 itu adalah suhu mula-mula benda 2, dan TC itu adalah suhu akhir atau suhu campuran. Kemudian di sini supaya lebih paham, kakak sudah punya contoh soalnya. Di sini ada sebuah logam aluminium yang memiliki massa 4,2 kg. Dipanaskan sehingga suhunya menjadi 140 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam 9,2 kg air yang suhunya 30 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan, suhu akhir campuran menjadi 40 derajat Celcius. Bila diketahui kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapa kalor jenis aluminium tersebut? Ya, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal. Yang pertama di sini kakak buat menjadi benda 1, benda 2 ya, karena aluminium itu suhunya lebih tinggi. Jadi aluminium itu adalah benda 1, sehingga yang diketahui massa benda 1 adalah 4,2 kg. Kemudian dipanaskan hingga suhunya 140 derajat. Berarti itu adalah T1 atau suhu 1, 140 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam 9,2 kg air, berarti massa benda 2 yaitu 9,2 kg. Suhu benda kedua adalah 30 derajat Celcius. Nah, di sini ada suhu akhir campuran di TC yaitu 40 derajat Celcius. Kalor jenis air C air. Air itu suhunya lebih rendah, jadi C2 adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa kalor jenis aluminium, berarti C1. Sekarang kita jawab ya, kita masukkan rumusnya. Q lepas sama dengan Q terima. Masukkan lagi, M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T. Nah tadi delta T-nya kita uraikan lagi ya. M1 C1 dikali T1 dikurang TC sama dengan M2 C2 dikali TC dikurang T2. Oke.
nilainya. M1-nya 4,2. C1-nya yang ditanya, kita tulis C1. T1-nya 140 dikurangi TC-nya 40. Sama dengan massa benda 2-nya 9,2 dikali C2-nya 4.200. Ini TC-nya dulu, 40 dikurangi, sehingga ini 4,2 dikali C1 dikali 100 sama dengan 9,2 dikali 4.200 dikali 10. Oke, 4,2 dikali 100, 420 dikali C1 sama dengan, ini kalau kita kalikan semuanya hasilnya adalah 386.004. Jadi C1-nya adalah 386.400 dibagi 400. Jadi nilai dari kalor jenis 1 atau kalor jenis aluminium adalah 920 Joule per kilogram derajat Celcius. Seperti ini ya cara menentukan dari asas blank. Yang kedua, pengaruh kalor pada perubahan wujud benda. Wujud benda itu ada 3 macam. Apa saja? Yaitu padat, cair, gas. Apabila suatu zat menerima atau melepas kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Contohnya, dari benda padat berubah menjadi cair. Perubahan wujudnya adalah mencair. Seperti itu ya contoh perubahan wujudnya. Kalor yang diperlukan atau dilepaskan tiap satuan massa zat saat terjadi perubahan wujud dinamakan kalor laten. Jenis-jenis kalor laten. Yang pertama, kalor lebur atau kalor beku. Jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kg es menjadi cair pada titik leburnya. Dengan rumus kalor sama dengan massa dikali kalor lebur. L adalah kalor lebur, satuannya joule per kilogram. Kemudian yang kedua adalah kalor uap atau kalor embun, yaitu jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kg air menjadi gas pada titik uapnya. Kalau kalor uap rumusnya adalah kalor sama dengan massa dikali U. U besar itu adalah kalor uap. Satuannya joule per kilogram. Kakak punya grafik. Grafik ini dapat kita ketahui bahwa mula-mulanya itu suhunya dari minus ya. Kalau suhunya minus derajat berarti wujud bendanya itu adalah es. Kemudian ada 0 derajat. Kalau 0 derajat di sini artinya menjadi air, esnya mencair. Kemudian ada suhu akhirnya yaitu 100 derajat Celcius. Pada 100 derajat Celcius ini adalah titik didih air. Sehingga pada suhu ini airnya itu sudah berubah menjadi uap. Jadi kalau minus itu wujudnya adalah es, 0 derajat itu wujudnya air atau cair, kemudian pada 100 derajat wujud bendanya adalah uap atau gas, ya, padat, cair, gas. Kemudian di sini ada beberapa kenaikan atau beberapa fenomena yang ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Yang pertama dari titik minus derajat sampai 0 derajat. Ini adalah Q1 ya, atau perubahan yang pertama. Kemudian dari 0 derajat konstan. Ini adalah Q2. Lalu naik lagi dari 0 derajat menjadi 100 derajat. Ini adalah Q3. Dan yang terakhir ini adalah Q4. Oke, sekarang kakak jelaskan dari Q1. Pokoknya patokannya adalah kalau misalnya grafiknya itu naik, rumus yang adik-adik gunakan adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Jadi setiap kenaikan, rumus yang digunakan adalah Q macet ya. Nih, di sini. Q macet ya. Nah, massa dan kalor jenis yang kita gunakan adalah massa dan kalor jenis S. Karena wujud bendanya masih menjadi S pada minus derajat. Jadi pada Q1 rumus yang digunakan adalah ini ya, pada Q1. Kemudian pada Q2 dia keadaannya konstan, S-nya sudah melebur menjadi air. Jadi yang digunakan adalah kita pakai kalor laten atau jenisnya adalah kalor lebur. M dikali kalor lebur. Yang melebur adalah S. Jadi masanya juga kita masih pakai massa S ya. Jadi pada saat keadaannya konstan atau Q2 ini yang kita pakai gunakan rumusnya. Sekarang naik lagi dari 0 derajat sampai 100 derajat.
Kalau naik berarti kembali kita gunakan rumus Q macet. M dikali C dikali delta T. Tapi pada kenaikan yang kedua ini bukan S yang kita gunakan. Kenapa bukan S yang kita gunakan? Karena S-nya sudah melebur menjadi air. Jadi yang kita gunakan adalah massa air dan kalor jenis air. Di sini ya, Q3. Kemudian yang terakhir dia kembali konstan lagi pada saat 100 derajat. Nah, pada saat 100 derajat atau keadaan konstan ini, rumus yang kita gunakan adalah kalor laten. Berarti karena 100 derajat sudah jadi uap, jadi yang kita gunakan adalah massa dikali kalor jenis uapnya. Atau, nah massa yang digunakan sekarang adalah massanya air ya. Ini untuk kita. Agar lebih paham, nanti kita coba untuk menyelesaikan sebuah contoh soal ya. Nah, ini adalah contoh soal grafik ya. Di sini ada grafik pemanasan 1 kg es. Ini berikut adalah grafiknya, kakak jelaskan terlebih dahulu. Di sini, grafiknya itu dimulai dari suhu minus 5 derajat sampai suhu 10 derajat Celcius. Di tengah-tengahnya ini 0 derajat ya. Kemudian, proses yang terjadi di sini ada 3. Yang pertama adalah P ke Q, yang kedua Q ke R, yang ketiga R ke S. Soalnya adalah, jika kalor jenis S 2100, kalor lebur es 336.000, kalor jenis air 4.200, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari P ke S. Oke, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Berarti ini adalah massa, kemudian ini kalor jenis es CS, ini adalah kalor lebur es atau LS, dan yang ini adalah kalor jenis air atau CR. Kita disuruh menentukan proses dari P hingga S. Dari proses P ke S itu ada 3 tadi ya, seperti yang kakak jelaskan. Ini adalah Q1, ini yang konstan adalah Q2, yang naik lagi ini adalah Q3. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari Q1. Q1 atau dari P ke Q. Ingat, kalau naik berarti yang kita gunakan adalah Q macet ya. Q1 sama dengan M dikali C. Kalor jenis yang digunakan adalah CS karena suhunya minus. CS dikali delta. Masanya adalah 1 kg, kalor jenis S-nya 2100 dikali perubahan suhu akhirnya dari titik P ke Q, suhu akhirnya itu 0, suhu awalnya minus 5. Jadi di sini 0 dikurangi min 5 sehingga 2100 dikali 5 dengan 10.500 Joule. Sekarang Q2. Q2 itu proses dari Q ke R. Karena dia konstan, artinya adalah kita tidak pakai Q macet lagi, tapi kita pakai rumus kalor laten. Karena dia melebur ya di 0 derajat itu S-nya sudah melebur. Berarti massa dikali LS, kalor lebur S. Massanya 1, LS-nya 336 kg. Sama dengan 336 kg. 336 Joule. Oke, sekarang Q3. Q3 itu proses dari R ke S. Dia naik lagi. Kalau naik lagi berarti kita pakai rumus yang Q macet ya. Kita pakai Q macet. Jadi Q3 sama dengan massa dikali C. Sekarang C yang kita gunakan adalah C air dikali delta T. Massanya adalah 1. Kalor jenis airnya 4.200. Perubahan suhunya dari 0 ke 10 berarti 10 dikurang 0. Jadinya 4.200 dikali 10 sama dengan 42.000 Joule. Kalau sudah kita dapat satu-satu kita tambahkan. Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sama dengan 10.500 ditambah 336.000 ditambah 42.000. Hasilnya adalah 388.500 Joule ya. Kalau misalnya di soalnya itu hanya minta sampai proses R, berarti adik-adik hanya cukup cari Q1 dan Q2 saja. Tinggal disesuaikan dengan soal. Oke, untuk menambah pemahaman adik-adik terhadap materi yang telah kakak berikan, di sini kakak sudah siapkan latihan soal untuk dikerjakan di rumah ya.
Ini adalah latihan soal yang pertama. Kemudian ini adalah latihan soal yang kedua. Dan ini adalah latihan soal yang ketiga. Silakan adik-adik kerjakan di rumah. Sampai jumpa pada pertemuan fisika berikutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram @rumahbelajarjenio dan @kakakjenio. Juga TikTok kami di @kakakjenio untuk tips dan trik mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa. Bye.